Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arifah Duriyah akan menjelaskan tentang Jadalul Quran atau kontroversi Al-Quran dari kelompok 9. Innal Qur'anal Karim yukhatibun nas bikulli dalail aqli al-burhaniyah. Kesungguhan Al-Quran itu menyapa manusia dengan segala dalil akli yang bersifat burhaniyah. Wal jadaliyatu wal khitabiyati wa dzalika likai yalbi kulla hajatin nasi al-aqliyati wa muwahibuhum wa qudratuhum. Dan dialektif dan retoris untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat akliyah akan dan kemampuan. Wa inna aksara torkil istidlali lati istikdamaha al-Qur'anul Karim tatajalla fil majhadil kalam al-islami. Dan sesungguhnya metode penalaran yang digunakan dalam Al-Quran itu jelas manhajnya dalam tulisan islami. Apa sih? Jadi Al-Quran itu menyapa manusia dengan segala bukti nalar yang bersifat demonstratif, dialektis, dan retoris guna memenuhi seluruh kebutuhan mental, bakat, dan kemampuan manusia. Sebagian besar metode penalaran yang digunakan Al-Quran itu terlihat jelas di dalamnya pendekatan teologis Islam. Ta'riful jadal, definisi kontroversi. Al-jadal wal jidal, kontroversi dan kontroversi. Lafdhu yadullu ala syiddatil hubuki wa quwwatil ihkam. Lafaz yang menunjukkan pujian, persengkongkolan dan perselisihan. Wa rajulun jadalun idza kana aqwa fil khisam. Dan menjadi kontroversi bagi manusia jika ia lebih kuat dalam bertengkar. Dan waqad dzakarallahu fil Qur'an ala annahu fi min tabi'atil insan fi qawlihi. Dan Allah telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Dan manusia adalah yang paling suka bertengkar dari segala sesuatu. Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Ay khusumati wa munazi'ati, artinya bertengkar dan berselisih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ammaru ay yujadilal musyrikina fit tariqatil hasanatil lati talinu arikatihim fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan untuk berdebat dengan orang-orang musyrik dengan cara yang baik sehingga melunakkan murka mereka dengan firman-Nya, yang berarti ajaklah ia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang indah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Quran surat An-Nahl ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u jadalul Qur'ani wa adillatihi. Jenis-jenis perdebatan dalam Al-Quran dan buktinya. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, ma yadkuruhu ta'ala minal ayatil kauniyati al-makrunati bin nadri wa tadabburil istidlali ala usulil aqaidi katauhidi fi uluhiyati. Apa yang telah dituturkan di dalam firman Allah dari ayat-ayat kauniyah yang berisi tentang perintah melakukan atau merenungi sesuatu pengambilan hadis terhadap kaidah tauhid di dalam keuluhiyahannya. Wal imanu bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa min amsilati hadan naw'i qawlihi ta'ala. Dan beriman terhadap malaikat dan kitab-kitab Allah dan Rasul Allah dan hari akhir. Dan contoh dari kaidah ini, contoh dari jenis ini, qaulihi ta'ala, seperti yang telah difirmankan Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. An-naw'us sani, jenis yang kedua, ma raddallahu bihi 'alal khusumi minal hijaji wal barahina wa yalzamu ahlul inad wa min surihi. Yang kedua yakni berisi tentang penolakan Allah terhadap lawan dari beberapa argumen dan bukti-buktinya yang diperlukan terhadap orang yang keras kepala, dan contoh dari argumen ini adalah yang pertama, takrirul mukhatabi bitoriqil istifhami 'anil umuril lati taslimu bihal uqul, yaitu berisi tentang ketetapan orang yang diajak bicara terhadap pertanyaan suatu perkara yang berisi tentang hal-hal yang dapat diterima dengan akal, kal istidlali bil khalqi ala wujudil khaliqu fi misli qoulihi ta'ala, seperti pengambilan dalil dengan penciptaan dari wujud yang diciptakan, seperti yang dicontohkan dalam qaul ta'ala atau firman Allah ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun, yang artinya apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, ataukah di sisi mereka ada Tuhanmu atau mereka yang berkuasa, ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu atau hal-hal gaib. Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Yang kedua, al-istidlalu bil mabda'i 'alal ma'ad, yaitu menggunakan argumentasi yang berkaitan dengan asal mula kejadian dan hari kebangkitan. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, ia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya atau hidup sesudah mati. Quran Surat At-Tariq ayat 5-8. Yang ketiga, ibtalu da'wal khasmi bi isbati naqidiha, membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebalikannya. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, kul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudal linnas, katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Taj'alunahu qaratisya tubdunaha wa tuhfuna katsira, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wa aba'ukum, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Qulillahu summa darhum fi khawdihi yal'abun, katakanlah, Allah lah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 91. Raddan 'alal yahudi fima hakamuhum anhu biqaulihi, orang-orang Yahudi menolak terhadap apa yang diceritakan Allah kepada mereka dalam firman-Nya, wa ma qadarullah haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai', dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala itu mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 91. Yang keempat, as-sabaru wat taqsimu bihasril awsafi wa ibtalu ayyakuna wahidan minha illatul lil hukmi, menggunakan teori as-sabar wa taqsim, yakni mengoleksi beberapa sifat sesuatu kemudian menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah ilat ataupun sebagai alasan hukum. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala,
samaniyata azwaj minad dha'ni isnaini wa minal ma'zi isnain. 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Katakanlah, apakah 2 jantan yang diharamkan Allah ataukah 2 betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 143. Yang kelima, ifhamul khasmi wa ilzamuhu bibayani anna mudda'ahu yalzamul qawlu bima la ya'tarifu bihi ahadun. Mematahkan hujah lawannya dengan menjelaskan bahwa asumsinya itu tidak diakui dengan seseorang pun. Kaqaulihi ta'ala, badi'us samawati wal ard. Dia pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu shahibah. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 101. An-naw'is salis ma waradda fil Quran bitariqil hiwar. Yang jenis yang ketiga, apa yang diinginkan dalam Al-Quran melalui jalan percakapan. Wal qasdu minhul istirsyadu wa hubbal istitla'i wan nadri ila al-'idati wal i'tibari aw tarji wad du'ai. Yang diinginkan di sini adalah tentang pedoman dan rasa ingin tahu melalui penglihatan terhadap khutbah maupun pertimbangan atau permohonan maupun melalui doa atau permohonan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. An-naw'ur rabi' ma ya'ti ala alsinatil kuffari min i'tiradati wa syibati wa da'wal batilatil lati hakahal Qur'ani wa baina batilatuhu. Jenis yang keempat yaitu apa yang keluar dari lisan orang kafir dari keberatan, kecurigaan maupun pendapat yang palsu yang terdapat di dalam Al-Quran dan beberapa tentang kebatilannya. Wa hadza yadkhulu fi qoulihi ta'ala, seperti yang dijelaskan pada firman Allah Ta'ala, wa jadalu bil batili yudhidu bihil haqq. Surat. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi ketiga, yakni metode Quran di dalam perdebatan atau kontroversinya. Ya, di sini dalam kitab tertulis Tara'iqul Quran fi al-Majadilah. Al-ula atau yang pertama, naumantiqi nantij minhu nata'ij sahihah minal qaddimah shadiqah. Wa qad dzakara ahlul ilm an awal surah Al-Hajj ila qaulu ta'ala wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Al-Hajj ayat 7 fiha khams nata'ij man asyra muqaddimah. Yang pertama, 3 tipe logis dari kesimpulan yang benar. Maksudnya adalah disimpulkan dari premis yang benar. Para ulama telah menyebutkan bahwa awal surah Al-Hajj mengacu kepada firman dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Nah, yang di sini sebenarnya berisi 5 konsekuensi dari 10 premis. Premis ini apa? Premis adalah bahan-bahan dalam kita itu untuk menyatakan sesuatu. Seperti premis yang pertama adalah semua manusia bernafas. Dan premis yang paling umum adalah semua makhluk hidup bernafas. Sehingga kesimpulannya adalah manusia itu adalah makhluk hidup, yakni karena sama-sama bernafas. Yang kedua, tsani al-istidlal 'ala al-huduts al-alami yabtaghir sifati 'alaihi wa tifali wa intiqalihi min hali ila al-hal wa huwa ayatul huduts mithlul istidlal 'ala ansani al-alam wahid bidalalah at-tamani musyar ilaihi fi qouli ta'ala law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Yang kedua, menyimpulkan penciptaan dunia dengan perubahan sifat-sifatnya dan dari peralihannya
dari satu keadaan ke keadaan lain yang merupakan tanda-tanda terjadinya suatu sifat itu. Maksudnya adalah apa? Seperti kita lihat siklus daripada air yang dia tuh istilahnya tuh menguap daripada lautan sehingga nanti terkondensasi menjadi seperti awan dan akhirnya akan turun hujan. Yang selanjutnya adalah serupa dengan kesimpulan bahwa pencipta dunia itu esa atau satu atau tunggal, menunjukkan pertentangan dari atau menunjukkan suatu kesimpulan yang benar yang disebutkan. Itu berdasarkan firman-Nya, seandainya di antara mereka ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya dia akan merusak kita. Yakni apa? Ya, kalau misalnya ada Tuhan-Tuhan lain gak saling satu pendapat, jadinya kayak apa? Bertentangan doang yang aslinya. Yang ketiga, asalis al-istidlalu bit-ta'rifi mislu qaulihi ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banati bighairi subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yang ketiga, penyimpulan berdasarkan definisi. Seperti dalam firman Yang Maha Kuasa, dan mereka mempersekutukan jin untuk Tuhan, dan Dia menciptakan mereka, dan mereka memutilasi putra-putrinya tanpa sepengetahuannya. Maha suci Dia yang maha tinggi melebihi apa yang mereka gambarkan. Selanjutnya yang keempat atau ar-rabi'ah, iqamatid dalilu ala i'adatu Allahu lil insan ba'da mamatih mislu qiyas al-i'adatu alal ibtida kama qala ta'ala kama badakum ta'udun. Yang keempat, menegaskan dalil-dalil pemulihan yang dilakukan Allah terhadap manusia setelah kematiannya, seperti menganalogikan pemulihan itu dengan permulaan, seperti yang difirmankan, sebagaimana Dia memulai kamu maka kamu pun akan kembali seperti semula mungkin. Yang kelima, al-khamisah al-istidlal bitajzi'ah mislu amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard a'ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kelima, penalaran berdasarkan pembagian, seperti siapa yang memulai penciptaan lalu mengulanginya, dan siapa yang memberi rezeki bagimu, langit dan bumi. Apakah ada Tuhan di sisi Allah? Katakanlah, dan bawalah buktimu jika kamu orang-orang yang benar. Demikian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf, mungkin akan dilanjut di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.